Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badrul Husain dari Rantingoro. Saya ingin bertanya pada Ustadz tentang zakat profesi. Apakah wajib seseorang yang bekerja sebagai polisi, PNS, atau DPR untuk mengeluarkan zakat? Jika wajib, apakah harus dikeluarkan setiap tahun? Dan berapa nisabnya? Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada si penanya, yaitu sahabat Badrul Husain dari Ranting NU Ngoro, yang telah menanyakan tentang zakat profesi. Alhamdulillah, beliau bertanya apakah wajib bagi orang yang bekerja sebagai PNS, polisi, atau DPR untuk membayar zakat. Jika wajib, apakah dikeluarkan setiap tahun dan berapa nisabnya? Baik, terima kasih pada sahabat Badrul yang sudah menanyakan pertanyaan tentang zakat profesi. Akan saya jawab. Untuk zakat profesi ini ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, bahwa beliau mengatakan bahwa zakat profesi ini disamakan dengan zakat mal, di mana nisabnya mengikuti emas dan perak, yaitu nisabnya 85 gram, dan zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Cuma perbedaannya di sini adalah kalau menurut Imam Wahbah Az-Zuhaili, bahwa zakat profesi karena sudah disamakan dengan zakat mal, maka mengikuti prosedur yang ada, yaitu mencapai 1 nisab dan sempurna dalam 1 tahun, sebagaimana dalam kitabnya Wal Muqarraru fil Madzahibil Arba'ah annahu la zakata fil malil mustafadi hatta yablugha nisaban wa yatimma haulan. Jadi ketetapan dalam madhab 4 bahwa tidak ada kewajiban zakat dalam harta penghasilan kecuali sampai pada 1 nisab dan sempurna pada 1 tahun. Ini menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, bahwa 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, ini sepakat bahwa harta penghasilan itu harus mencapai atau disyaratkan mencapai 1 tahun dan sempurna nisabnya, atau sampai pada nisabnya sempurna 1 tahun. Untuk pendapat yang kedua, di sini adalah dari Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fikih Az-Zakat. Beliau boleh atau memberi pendapat zakat itu boleh dibayarkan setiap bulan atau dibayar 1 tahun boleh, tapi beliau menekankan untuk zakat profesi ini untuk dibayarkan waktu setiap bulan, setiap menerima gajian. Contoh, umpama ada orang yang punya profesi, jadi apalah umpamanya, contoh ini, mendapatkan atau perolehan pendapatan bersih sekitar 48 juta. Dengan asumsi beliau menerima pendapatan bersih setiap bulan 4 juta, maka ia harus zakat setiap bulannya 2,5% dari 4 juta rupiah tersebut, yakni sebesar 100.000 rupiah. Jadi selama 1 tahun
diakumulasikan menjadi atau sebesar 1,2 juta. Ini menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Maka dari itu kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kita harus mengikuti jumhurul ulama, pendapat yang terbanyak, yaitu zakat profesi, yaitu dibayarkan zakatnya ketika sudah mencapai 1 tahun dan sempurna, mencapai 1 nisab dan selama 1 tahun atau sempurna 1 tahun. Ini pertanyaan pertama, yaitu wajibkah? Tetap wajib mengeluarkan zakat, tapi sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dan yang saya sudah terangkan tadi, ya. Insya Allah nisabnya sudah saya sebut tadi, ya. Diwajibkan setiap tahun atau tidak, itu ada 2 pendapat tadi. Panjenengan tinggal memilih yang mana saja, ya. Pendapat yang pertama boleh menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, menurut yang kedua boleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dibayarkan setiap bulan atau setiap mendapat gajian. Tetap nanti diakumulasikan 1 tahun. Jadi zakatnya tidak menunggu 1 tahun, tetapi setiap bulan. Itu untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad saking Ranting Purwojati. Kulo badhe tanglet Ustaz tentang mengenai zakat. Nomor 1, mulai dan sampai kapan pelaksanaan bayar zakat fitrah itu Ustaz. Yang kedua, dan jika ada seorang meninggal dunia di waktu akhir pembayaran zakat yang telah ditentukan, itu gimana Ustaz? Apakah harus dituntut untuk bayar zakat fitrah atau lainnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Sekian, terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu datangnya dari sahabat Ahmad Ranting Purwojati. Beliau menanyakan mulai kapan dan sampai kapan pelaksanaan pembayaran zakat fitrah itu, dan jika ada seorang yang meninggal dunia di akhir waktu pembayaran zakat yang sudah ditentukan, apakah harus dituntut untuk membayar zakat fitrah atau yang lainnya? Baik, terima kasih sahabat Ahmad dari Ranting Purwojati. Sangat baik sekali pertanyaannya. Maka dari itu saya akan menjawab. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Di dalam pertanyaan yang kedua ini ada 2 permasalahan. Yang pertama yaitu mulai kapan dan sampai kapan pelaksanaan pembayaran zakat fitrah. Di sini ada 5 kriteria. Ada wajib, ada jawaz, ada yang afdol atau sangat dianjurkan, ada hukum makruh, dan bahkan ada hukum haram. 1, hukum wajib membayar zakat itu ketika zakat itu dibayarkan malam 1 Syawal atau malam takbir. Yang kedua yaitu hukum jawaz, diperbolehkan membayar zakat dimulai dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang ketiga, hukumnya adalah afdol, dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni membayar zakat setelah sholat subuh sampai berangkat sholat Idul Fitri. Yang keempat, hukumnya makruh. Ketika kita membayar zakat setelah sholat Id sampai sebelum terbenamnya matahari 1 Syawal. Dan yang terakhir adalah hukumnya haram ketika kita membayar zakat setelah tanggal 1 Syawal.
Untuk permasalahan yang kedua di sini, dan jika ada seorang yang meninggal dunia di akhir waktu pembayaran zakat yang sudah ditentukan, apakah harus dituntut untuk membayar zakat fitrah atau yang lainnya? Di sini apabila ada orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, maka tidak wajib hukumnya membayar zakat. Begitu pula bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari di hari terakhir pada bulan Ramadan juga tidak wajib membayar zakat. Yang pertama tadi, orang meninggal sebelum terbenamnya matahari karena tidak menemui juz Idul Fitri. Yang kedua, bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari karena tidak menemui juznya bulan Ramadan. Insya Allah itu jawaban yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan dari Mas Ahmad dari Ranting Purwojati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir dari Ranting Manturo. Yang saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya seseorang yang ingin zakat tapi tidak mampu untuk melaksanakan zakat tersebut? Terima kasih, mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang ketiga dari sahabat Misbahul Munir, Ranting NU Manturo. Terima kasih untuk sahabat Misbahul Munir sudah melontarkan pertanyaan untuk kami. Yang isinya pertanyaan adalah bagaimana hukumnya seseorang yang ingin melaksanakan zakat tapi tidak mampu melaksanakan zakat tersebut. Ingin tapi tidak punya harta, tidak punya apa-apa, kepingin zakat tok tapi nggak punya apa-apa. Terus bagaimana ini? Ya kita kembalikan lagi kepada syarat wajib zakat. Siapa saja yang wajib zakat? Di dalam syarat wajib zakat di sini yang pertama adalah Islam, harus agama Islam. Yang kedua, memiliki bahan makanan lebih dari satu sok untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya selama sehari semalam saat hari raya. Syarat wajib yang ketiga adalah telah masuk waktu wajibnya zakat, yakni ketika terbenamnya matahari di hari puasa terakhir atau malam hari raya. Andai kata lepas dari tiga syarat rukun ini, syarat wajib ini, ya sudah nggak wajib, berarti sudah menjadi asnafus tsamaniyah, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Jadi orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat itu orang yang mampu, yang pada saat itu punya kelebihan rizki untuk makan, keluarga dan dirinya sudah ada, terus ada lebihnya, itu baru diwajibkan untuk membayar zakat. Andai kata itu nggak ada, hidup kita kekurangan, ya jangan kita memaksa untuk mengeluarkan zakat sampai hutang-hutang umpamanya. Ini berarti tidak wajib, berarti kita termasuk golongan asnafus tsamaniyah, yaitu golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertanyaan-pertanyaan mulai 1 sampai 3. Sekali lagi, apabila ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah yang dapat kami jawab, yang dapat kami sampaikan. Semoga membawa barokah dan manfaat bagi kehidupan kita di dunia, lebih-lebih besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.